Sejak kecil, Zoya selalu mendengar kalimat yang sama dari ibunya. "Kenapa kamu tidak secantik adikmu?" Padahal sebenarnya Zoya juga cantik. Matanya besar, senyumnya manis, dan rambutnya panjang bergelombang. Tapi karena terlalu sering dibandingkan, Zoya tumbuh dengan satu keyakinan, bahwa dia tidak cukup cantik. Dan keyakinan itu terus ia bawa sampai kuliah. Di kampus, Zoya memilih daya yang sangat sederhana. Kaos longgar, sepatu sneakers, celana jeans. Penampilannya cenderung tomboy, walau rambut panjangnya selalu diikat kuda. Bagi Zoya, tampil biasa saja jauh lebih aman. Tidak ada yang akan memperhatikan, tidak ada yang akan membandingkan. Dan yang paling penting, tidak ada yang akan menilai penampilannya. Walaupun tidak percaya diri dengan penampilannya, Zoya punya kelebihan lain. Dia pintar, dia ramah, dan dia sangat suka membantu orang lain. Jika ada teman yang kesulitan tugas, "Zoy, boleh minta bantu jelasin nggak?" Zoya selalu menjawab sambil tersenyum. Tentu saja. Karena itu, hampir semua orang di kampus mengenalnya. Hal yang tidak disadari Zoya, banyak laki-laki sebenarnya menyukainya, termasuk beberapa mahasiswa paling populer di kampus. Suatu hari di kantin, seorang mahasiswa tampan bernama Kenzo duduk di depan Zoya. "Zoy, kamu besok ada waktu?" Zoya langsung menoleh ke belakang. "Temanku yang mana?" Kenzo bingung. "Aku ngomong sama kamu." Zoya tertawa kecil. "Oh, pasti kamu maksudnya Dina ya? Dia lagi di perpustakaan." Kenzo hanya bisa menatap bingung. Kesalahpahaman seperti itu terjadi berkali-kali. Jika ada laki-laki memuji, "Zoya, kamu hari ini kelihatan bagus." Zoya langsung menjawab, "Iya kan, aku juga bilang ke Siska dia kelihatan cantik hari ini." Padahal yang dipuji adalah dia sendiri. Teman-temannya sampai sering menahan tawa. Suatu hari, sahabat Zoya akhirnya tidak tahan. "Zoy, kamu sadar gak sih kalau banyak cowok naksir kamu?" Zoya langsung tertawa keras. "Lucu banget kamu." "Aku serius." Zoya menggeleng. "Nggak mungkin, mereka cuma baik." Baginya, itu jauh lebih masuk akal. Suatu malam, kampus mengadakan acara festival. Teman-teman Zoya memaksanya ikut. "Zoy, sekali ini saja pakai dress." Awalnya Zoya menolak, tapi akhirnya ia menyerah. Zoya datang dengan gaun sederhana. Rambut panjangnya dibiarkan terurai. Dan saat ia masuk ke area festival, beberapa orang langsung berbisik, itu Zoya ya? Dia ternyata cantik banget." Zoya tidak mendengar itu, tapi seseorang lain melihatnya, Kenzo, dan dia terlihat sangat terkejut. Kenzo berjalan menghampiri Zoya. "Zoy, aku mau ngomong sesuatu." Zoya langsung berkata cepat, "Tunggu, kalau kamu mau bilang kamu suka Dina, dia ada di sana." Kenzo tertawa. "Kenapa setiap aku ngomong kamu selalu nyebut temanmu?" Zoya bingung. Kenzo kemudian berkata pelan, "Aku suka kamu, Zoy." Zoya membeku. "Hah?" Kenzo melanjutkan. "Dari semester 2, Zoya masih tidak percaya." "Serius?" Kenzo mengangguk. "Serius." Tiba-tiba, beberapa teman laki-laki mereka ikut mendekat. Salah satu dari mereka berkata sambil bercanda. Akhirnya dia ngomong juga. Zoya menatap mereka. "Kalian tahu?" Salah satu menjawab, "Semua orang tahu." Yang lain menambahkan sambil tertawa, "Kecuali kamu." Zoya menutup wajahnya karena malu. Selama ini, dia salah paham. Malam itu, Zoya menyadari sesuatu yang penting. Selama bertahun-tahun, dia terlalu sibuk meragukan dirinya sendiri, sampai tidak menyadari bagaimana orang lain melihatnya. Kenzo kemudian berkata lembut, "Kamu tahu nggak, yang bikin kamu menarik bukan cuma wajahmu?" Zoya bertanya, "Terus apa?" Kenzo tersenyum, "Karena kamu selalu membuat semua orang merasa dihargai." Zoya tersenyum untuk pertama kalinya dengan percaya diri. Mungkin selama ini dia tidak kurang cantik, dia hanya belum percaya pada dirinya sendiri. Dan malam itu, Zoya akhirnya mulai percaya. Kadang kita terlalu lama melihat diri kita melalui kata-kata orang lain, sampai lupa melihat diri kita melalui hati kita sendiri. Kalau kamu juga pernah merasa tidak percaya diri seperti Zoya, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like jika cerita ini menyentuh hatimu, dan subscribe untuk lebih banyak cerita inspiratif, romantis, dan penuh makna setiap minggu. Sampai bertemu di cerita berikutnya.